Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita ketemu pada materi pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 pada semester yang pertama ini. Sebelum saya masuk pelajaran, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Teguh Setiono dan kalian nanti boleh panggil saya Pak TG, nama yang pendek dan mudah diingatkan guys. Oke, gak usah lama-lama, kita masuk materi pelajaran. Pelajaran dimulai dengan periodisasi zaman purba menurut skala geologi. Dalam skala geologi, pembabakan zaman atau penciptaan dunia bumi dengan segala isinya itu dibagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama adalah masa Arkaikum, masa yang kedua adalah Paleozoikum, masa yang ketiga adalah Mesozoikum, dan masa yang keempat adalah Neozoikum. Mungkin SMP masih ingat ketika teori-teori penciptaan bumi dimulai dari teori Big Bang, teori Pangea, ataupun teori nebula. Itulah beberapa sedikit teori yang masuk dalam proses penciptaan alam semesta ini. Kita masuk dalam masa Arkaikum. Itu berisi tentang penjelasannya. Apa sih masa Arkaikum? Masa Arkaikum yaitu masa penciptaan bumi paling awal, yaitu ketika bumi pada awal terciptanya mungkin tidak langsung ada kehidupan, diperkirakan berupa bola api yang panas, dan kegiatan vulkanik pada masa itu masih sangat tinggi. Bumi masih panas sekali, sama sekali belum ada kehidupan pada masa itu. Masa yang kedua tadi sudah saya jelaskan, yaitu masa Paleozoikum. Pada masa Paleozoikum ini disebut juga zaman primer. Kenapa disebut zaman primer? Karena pada masa ini pertama kali sudah muncul adanya kehidupan. Kita lihat. Adapun kehidupan yang muncul pada masa ini pada awalnya adalah kehidupan di laut. Karena bumi sebagian besar diisi oleh air pada masa ini, pada awal-awal Paleozoikum, atau pada saat setelah bumi menjadi dingin setelah masa Arkaikum. Dan hewan-hewan, fosil-fosil hewan yang ditemukan dan diperkirakan hidup pada masa ini cenderung merupakan hewan yang ada di air. Ada ikan, trilobita, kura-kura, moluska, dan lain-lain. Lalu akhir pada masa Paleozoikum ini mulailah muncul daratan. Yang diiringi juga nanti dengan hewan-hewan darat. Seiring dengan munculnya daratan, lalu muncullah hutan-hutan primitif, tanaman-tanaman primitif raksasa dari Eropa hingga ke timur Amerika. Dan menurut para ahli, batu bara yang dihasilkan saat ini itu adalah merupakan pemfosilan dari tanaman primitif sejak zaman Paleozoikum tersebut. Lanjut, zaman yang ketiga adalah Mesozoikum, sudah saya tadi jelaskan. Simak gambar di depan. Zaman Mesozoikum boleh juga adalah dibilang masa keemasan dari para reptil. Ingat film Jurassic, mungkin gambarannya adalah seperti itu. Reptil berkembang pesat pada masa ini, didukung adanya iklim yang mulai stabil, didukung melimpahnya bahan makanan pada masa ini. Masa ini dibagi menjadi 3. Pertama adalah masa Triasik, yaitu awal munculnya binatang-binatang raksasa pada masa ini. Ketika mulai masuk Triasik,
selain munculnya binatang raksasa, ini masa Triasik juga boleh dibilang terjadi kepunahan massal, kepunahan hewan-hewan laut yang sebelumnya hidup pada masa Paleozoikum, karena adanya sebuah pergantian iklim, musim, dan banyak hal yang sangat ekstrim sekali dan memunculkan tatanan dunia yang baru pada masa Triasik ini. Masa yang kedua adalah masa Jurasik. Inilah masa reptil, dari yang kecil sampai yang sedang sampai yang besar, banyak sekali. Sinilah zaman reptil yang mencapai puncaknya. Mungkin ingat ada hewan apa aja? Ada Pteranodon, ada dinosaurus, ada T-Rex, juga ada Brontosaurus. Tapi tentunya bukan cinta Brontosaurus, ya kan guys? Oke. Terus zaman yang ketiga adalah Cretaceous. Nah, binatang-binatang purba raksasa ini diperkirakan mengalami kepunahan juga pada masa Cretaceous. Kenapa kira-kira? Apakah kelaparan? Apakah karena suatu hal? Jawabannya iya, mereka kelaparan dan akan suatu hal, dan akan suatu hal itu adalah adanya hujan meteor. Itulah praduga yang terkuat. Kenapa hujan meteor? Ketika hujan meteor menghujani bumi, kebakaran besar terjadi di mana-mana. Panas melanda bumi. Panas inilah yang membuat ekosistem besar dari binatang raksasa itu adalah punah, dan yang tidak bisa bertahan akan mati, dan yang bisa bertahan akan lanjut hingga saat ini. Itulah teori seleksi alam. Lanjut, zaman Neozoikum. Boleh dikatakan inilah zaman terpenting. Kenapa? Munculnya spesies manusia di antara primata. Manusia di antara primata, sehingga manusia itu bukan primata tapi manusia. Pada masa Neozoikum ini terdapat masa Pleistosen, yang pada masa Pleistosen ini nanti muncullah zaman es, ketika suhu bumi menurun drastis, menurun sampai dingin sekali, sehingga es meluas dari kutub utara juga kutub selatan. Zaman ini disebut juga zaman glasial. Tapi pada suatu saat suhu bumi menghangat. Es yang semula meluas di kutub utara dan kutub selatan lambat laun mulai cair. Proses ini disebut namanya proses interglasial dan terjadi pada masa Holosen. Seperti itu. Bisa dicermati guys. Oke, tadi saya sudah jelaskan untuk 4 masa. Dalam tahap-tahap 4 masa penciptaan ini mungkin agak ada sedikit persamaan ya dengan teori agama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan segala isinya, kan tidak satu hari tapi cukup bertahap. Bumi diciptakan, air diciptakan, isinya diciptakan. Setelah semuanya lengkap, baru manusia diciptakan. Ini hampir sama dengan teori tersebut. Oke guys, lanjut. Untuk materi ini saya akan lebih khusus jelaskan untuk masa Pleistosen di Indonesia. Kenapa masa Pleistosen? Karena masa Pleistosen sangat berpengaruh terhadap Indonesia, baik pulaunya, floranya maupun faunanya, juga manusianya nanti seperti itu. Kita lihat. Kita tadi sudah belajar zaman glasial ataupun interglasial. Kita masuk zaman glasial dulu. Ketika tadi suhu bumi menurun sangat drastis sekali, bumi menjadi sangat dingin sekali. Ketika bumi menjadi sangat dingin, es di kutub utara dan kutub selatan meluas. Ketika
es meluas dan menarik air laut, apa yang terjadi dengan laut? Lautnya airnya menjadi surut. Ketika air laut menjadi surut, apa yang terjadi dengan daratan-daratan? Daratan bergabung menjadi satu karena air lautnya surut, sehingga di bumi terjadi dua paparan yang luas sekali, dua daratan yang luas sekali akibat zaman glasial, akibat laut menjadi surut seperti itu. Namun ketika masuk zaman Holosen, suhu bumi menghangat kembali. Es di kutub utara dan kutub selatan kembali mencair. Apa yang terjadi dengan laut? Laut naik kembali. Ketika laut naik, apa yang terjadi dengan pulau-pulaunya? Pulau-pulau yang tadi bergabung akhirnya tenggelam kembali. Dan zaman ini disebut zaman interglasial. Bisa diikuti guys. Oke, lanjut. Ini khusus di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran pada masa Pleistosen. Saya menggambarkan paparan yang besar tadi, daratan yang luas tadi. Yang pertama, dimulai dengan daratan yang bergabungan antara Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan kawasan Asia lainnya disebut paparan Sunda atau daratan Sunda. Dan paparan yang satunya lagi, gabungan antara Australia dan Papua disebut paparan Sahul atau daratan Sahul. Bisa diikuti ya. Dan untuk membatasi wilayah khususnya fauna antara paparan Sunda dengan Indonesia bagian tengah nanti disebut garis Wallace. Garis fauna untuk membatasi antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur namanya garis Weber. Seperti itu. Adakah yang aneh di gambar tersebut? Oke, tanyanya, kenapa Sulawesi tidak ikut tenggelam? Kenapa Sulawesi tidak ikut bergabung? Kenapa Nusa Tenggara tidak ikut bergabung dengan pulau-pulau lainnya? Oke, nanti kita akan jawab. Kita masuk zaman Holosen tadi, yaitu ketika es mencair, ketika suhu bumi menghangat kembali. Lihat, ya, lihat. Kalian lihat putih-putih di depan, itu namanya lautan dangkal. Ketika air laut surut, tadi itulah pulau yang bergabung. Kita lihat Sulawesi, lihat Nusa Tenggara, kenapa mereka tidak ikut bergabung? Lihat corak lautnya, mereka berwarna biru. Mereka adalah laut dalam, sehingga ketika laut surut tidak terpengaruh oleh keadaan itu, dan mereka tetap terpisah, tidak bisa bergabung dengan paparan Sunda maupun paparan Sahul. Ini juga berpengaruh terhadap faunanya nanti ya. Sehingga faunanya di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe Asiatik, tipe yang kedua adalah peralihan, dan tipe yang ketiga adalah Australis. Seperti itu. Oke, lanjut. Selain istimewa dengan ratusan jenis spesies di Indonesia dengan ribuan jenis bahkan, Indonesia juga mempunyai keistimewaan lain guys, yaitu bahwa Indonesia adalah gudangnya gunung api, juragannya gunung api. Nah, hampir semua pulau di Indonesia dilewati gunung api yang masih aktif. Tidak hanya 1 kali 2 kali meletus, bahkan sering sekali meletus. Akibat adanya gunung api tersebut, otomatis Indonesia sering diguncang gempa, baik tektonik maupun vulkanik. Bahkan tidak hanya gempa, sering sekali adanya tsunami melanda Indonesia. Seperti itu. Itulah Indonesia. Apakah Indonesia hanya gudangnya bencana? Apakah Indonesia
sebuah negara yang dikutuk sehingga banyak bencana? Oke, nanti kita akan jawab. Kenapa Indonesia banyak gunung apinya, sering gempa juga? Ini jawabannya adalah ini. Karena Indonesia masuk dalam cincin api dunia atau Ring of Fire. Kalian lihat warna oranye tua, itulah jajaran gunung-gunung api yang ada di dunia, di pulau-pulau seluruh dunia seperti itu. Nah, setelah mengetahui bahwa Indonesia berada dalam Ring of Fire, apa sih yang kita rasakan sebagai bangsa Indonesia? Apakah kita menyesal? Apakah kita menyesal dilahirkan di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Kita bangga dengan Indonesia karena Indonesia itu negara yang sangat indah dan subur. Itulah dampak dari banyaknya gunung api, dampak dari Indonesia yang dilewati oleh Ring of Fire tersebut. Dan yang kedua adalah negara dan bangsa yang gemar riba loh jinawi, seperti itu. Dan yang ketiga adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Keempat, bangsa yang bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah bineka tunggal ika. Bisa dipahami kan guys? Lanjut lagi. Dan semuanya yang jelas, kita ada satu kata, aku cinta Indonesia sampai selama-lamanya. Oke? Untuk materi kali ini kita cukupi sampai di sini. Sebelum kita selesai materi, ini ada slide yang pasti ditunggu-tunggu kalian. Ada slide yang pasti dirindukan kalian. Inilah slide-nya. Ya, ini slide yang pasti ditunggu kalian dan sangat kalian harapkan, yaitu tugas. Tugas yang pertama silakan dibaca, dan tugas yang kedua dibaca kembali guys. Nah, dan tugas ini dikerjakan dalam waktu 1 minggu dan dikumpulkan di kelas sejarah pada Google Classroom. Oke? Sebelum saya tutup untuk materi sejarah kali ini, saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi ada kalimat yang membuat kalian kurang berkenan atau tidak jelas. Terima kasih. Sebelumnya, kita bangga sebagai warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.